She's my vitals. When I need to ref, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol. I just killed a man, she's my alibi. Lagi menuju cari jiwa. Ini adalah tempatnya. Yang pemandangannya yang akan kita lewati nantinya. Namanya batu bata, bukan batu-batu merah. Iya. Wow. Wow. Amazing, bro. Iya. Momen history. Keren kan. Eh, Tapi dari strukturnya rambutnya bagus. gue mau kasih tahu sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di Candi Jiwa. Terima kasih nih atas kunjungannya teman-teman sekalian dari Unidra ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk ini kami menjelaskan tentang Candi Jiwa. Candi Jiwa ini diteliti pada tahun 1984. Nah, di Candi Jiwa ini sangat unik ya, sangat unik. Bahkan bahan bakunya aja bata, beda di Borobudur batu. Nah, Candi Jiwa ini dipugar tahun 96, selesai pada tahun 2001. Nah, Candi Jiwa ini masa Tarumanegara abad 5 sampai abad 7, 7 ke 10 Sriwijaya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bangunan, di atas kan ada gulung-gulungan tuh. Ada gulung-gulungan. Nah, ini melambangkan bunga teratai. Kalau kita lihat dari bawah, itu nggak tampak. Dia akan tampak dari foto udara. Oh, dari atas. Iya. Nah, bentuknya ini kan wujud sangkar. Jadi berbentuk stupa. Jadi fungsinya ini buat peribadatan. Bawahnya itu ukurannya 1,5 meter. Nah, ini melambangkan untuk menjalankan pradaksina bagi umat Buddha, gitu, untuk melindungi kaki. Nah, cukup ya untuk pertanyaan. Berhubung notanya ada lagi, ayo. Iya. Yuk. Itu kan di situ ada perkenalkan, nama saya Tarik Abdul Aziz Nular dari R4B. Kalau saya tadi lihat kan itu ada air kan yang disiram. Itu kenapa disiram terus? Nah, kalau untuk serengan rumput ini itu emang keadaan musim panas, jadi kita siram supaya hijau tumbuh lah gitu. Jadi perawatannya seperti itu. Kirain untuk bagian bawahnya itu yang Enggak. Kalau untuk budelan enggak. Gitu. Terus? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janu Bagas Kartika BK dari program studi pendidikan sejarah semester 2. Izin bertanya, Candi Jiwa ini bentuknya kalau saya lihat nih agak unik. Apa dari dulu bentuknya seperti ini atau? Nah, pada awalnya kita ekskavasi emang begitu keadaannya. Jadi kagak utuh. Sistem bangunan itu kagak utuh. Cuman untuk pemugaran, untuk pengembalian kondisi fisik itu Nah, candi ini dipugar itu di tahun 1999.
sampai tahun 2010. Nah, berarti 11 tahun ya. 11 tahun, karena di tahun 2000 terhenti, maka candi ini dipugar hanya 10 tahun. Nah, baru candinya aja, tetapi kayak pembuatan mangkokan gitu kan. Terus resapan ini di tahun 2015 ya, belum lama berarti. Nah, ini yang dinamakan tanah pudelan ya. Tanah pudelan itu tanah pengeras. Dulunya memang dicampur bubuk bata. Nah, itu kan kita lihat ada yang menonjol ya, itu clean. Nah, di atasnya pata, terus kumuda, bata gerigi, terus pelipit, pata, pelipit lagi. Nah, di atasnya hancur. Nah, candi ini dulu ini tinggi, karena kita runtuhan batanya itu banyak sekali, banyak, hampir sebanding dengan ini. Runtuhan batanya itu kita pendam. Kalau nggak kita pendam, jadi sarang hama takutnya. Dari petani harus gimana ini bata ini jangan sampai tertumpuk, makanya dipendam. Ukurannya 25 kali 25, ketinggiannya 4,5 meter. Ini pagar langkang, yang di atas ini tugu bastion. Nah, candi ini bahan dasarnya dari bata. Bata ini kenapa disebut bata? Ini ada prosesnya ya, ada proses. Biasanya dari tanah liat itu dicampur dengan sekam. Tahu sekam? Sekam itu kulit padi ya. Kulit padi diaduk, dicitak, lalu dijemur, habis dijemur lalu dibakar sampai 700-900 derajat. Itu pembakarannya. Selama 5-7 hari itu baru kematangan. Ya, candi ini dulu ini dilapisi dengan lepa ya. Lepa itu yang putih-putih di sana kita lihat, ada kan? Nah, sistem kayak disusun batu di tembok, itu lepak ya. Mereka sudah pintar menanggulangi kadar garam, makanya candi ini dilepak. Itu namanya kalau orang arkeolog bazra lepak. Nah, bazra lepak ini biasanya dia mengeluarkan cahaya. Dia itu ada kayak kalau di center kayak ada mantulkan cahaya, makanya kalau terang bulan ini candi sini ini mengeluarkan cahaya. Tuh. Nah, candi ini setelah bata jadi karbon dating ini di abad 5 sampai 7. Nah, dari 7 sampai 9 itu pengaruh kerajaan Sriwijaya. Ini peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kenapa peninggalan Tarumanegara? Karena masa Tarumanegara kan di abad 5. Oke. Tangganya menggunakan batu andesit. Semua setiap sisi menggunakan ada tangga menggunakan batu andesit. Nah, kalau ini untuk ibadah ya, untuk peribadahan. Nah, peribadahan mereka itu harus naik ke atas dan pradaksinanya mengelilingi tubuh bastion. Tahu pradaksina? Ya tahu, pradaksina itu kayak tawaf ya, mengelilingi. Itu upacara suci memutar. Nah, di sini dulu berkembang ada 3 keyakinan saling berdampingan. Kalau sekarang kan banyak udah ya, banyak. Nah, dulu di sini keyakinannya itu dinamisme, animisme. Ada buktinya. Kita ada menhir, ya. Menhir itu kan tempat pemujaan atau tempat batas wilayah kayak tugu ya, terus juga pintu masuk menhir itu. Nah, kedua, Hindu. Kenapa di sini Hindu? Karena kita ada mempunyai candi apa tadi? Candi Perwara. Biasanya bangunan Hindu itu ada candi perwaranya. Kayak Prambanan kan ada candi perwaranya. Kalau Borobudur ada enggak? Enggak ada. Itu. Nah, kenapa di sini bisa Buddha? Karena bangunannya di atasnya ada setupa. Nah, biasanya candi Buddha itu ada setupa ya. Kalau candi Hindu itu dia agak lancip atas bangunannya. Itu kayak orang Islam, NU sama Muhammadiyah ya. Kalau NU kan biasanya pakai kubah. Kalau Muhammadiyah pakai menara tinggi. Mereka juga sama ada perbedaannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau keyakinan dinamisme itu kan kita ada menhir ya, terus ada dolmen ya,
di situs lempeng tadi ada kan meja batu ya. Itu. Nah kalau Hindunya kita lihat background Tarumanegara itu keyakinan Hindu. Nah itu ada candi perwaranya buktinya ya, candi perwara. Biasanya bangunan candi Hindu itu ada perwara. Nah kalau Buddha mempunyai stupa. Maka tiga kiai ini bukan berdampingan satu ibadah di sini ya. Kita kan saling berdampingan ibadahnya di anu kan ya. Kalau Kristen mungkin di gereja, kalau Muslim di musola atau masjid, kebanyakan dilanggar. Jadi sana ada tuh yang kayak bukit-bukit kecil. Nah masyarakat sini nyebutnya unur atau lepaduhur atau bukit-bukit kecil. Nah dari atas sampai ke bawah itu kemungkinan hampir permukaan tanah sawah nggak hampir 3 meter ya dari atas, tapi ketinggian ini dari bawah sampai atas ini 4 meter hampir 4 meter karena tanah sawah ini kalau kita tarik dari tanah ini cuma 50 cm ke tanah sawah. Nah dari sinilah mulai naik tanah atas. Bukan, ini udah hasil pembebasan. Hasil pembebasan. Ya, dari kalau ibadah semua sama ya, karena ibadah punya tata cara tersendiri. Mungkin tempatnya beda, kayak di Candi Jiwa itu pradakshinanya kan di bawah ya, di bawah dia mempunyai jalan setapak di bawah. Nah kalau ini dia harus naik dulu kan baru mengelilingi candi. Nah kalau temuan di sini ya banyak kayak rangka manusia, ya arca, manik-manik, bulu-bulu. Udah ke museum kan? Belum. Nah, di sini yang paling unik ya temuannya itu amulet. Amulet itu nanti di museum ya sebesar kotak korek api ya, di tengahnya Buddha, kiri kanannya Nandi ya. Nah amulet ini biasanya digunakan untuk upacara suci, pelepas najar atau penolak bala gitu. Nah tata upacaranya menurut arkeolog itu dia memang harus dihancurkan ke dinding candi, dilempar biar hancur. Makanya temuan amulet di sini semua pada pecah. Ada lagi? Nanti amulet kita lihat di museum. Yang jelas Hindu dulu Pak. Hindu dulu. Yang pertama ini keyakinan kita ya, kayak menhir ya, dinamisme. Nah berkembanglah dari India kemari, bahwa dia sembari dagang sembari membawa keyakinan mereka. Nah ketika orang semua pada senang keyakinan mereka, barulah dibuat candi Hindu. Masih Tarumanegara. Ya masyarakat Bugis itu masyarakat Bugis. Kehilang keseimbangan lu. Ya itu kayak sesembahan dengan ya. Kalau India kan kayak Hindu itu dia menyebarkannya. Nah ada kenapa di sini ada Buddha juga ya. Nah itu ada pengaruh dari Sriwijaya. Mungkin dari perkawinan kah atau apa? Mungkin karena dalam keseimbangan kuno Sriwijaya itu kan dia akan mengakulkan raja-raja di Jawa Dwipa. Ya, ya ini ditutup bangunan awal Pak. Nanti kita lihat di sana bukti penutupan bangunan pertama. Karena ini di sini ada 2 bangunan Pak. Ya, jadi satu bangunan ditutup dengan bangunan baru. Gitu. Ya, bukan ini. Bukan seperti ini bangunannya. Tapi dia ditutup dengan bangunan baru. Ini bangunan baru. Kalau bangunan lama di dalamnya nanti kita lihat di sana. Nah, ayo kita lihat. Buset, dia patah-patah aja.
Ada yang mengatakan sebagai tiang empat karena batu ini itu di atas ada juga bekas lubang-lubang kayak tiang, itu diameternya hampir 50. Kalau kita lihat di Google di atas, di foto atas itu ada lubang-lubang. Kak, Itu sebagai tiang. keren siapa tadi? Itu beratap kayak jerami itu. Nah kalau pakai genteng pasti banyak kita menemukan runtuhan genteng. Kemungkinan pakai jerami. Kalau tiang-tiang kan lambat laun ya, tiang kayu itu kan hancur ya. Ya. Nah ini runtuhan dindingnya ya, runtuhan dinding yang ya masih yang lama itu di atas ada ini. Ini gue deket banjir, runtuhnya pompa. Biar kedengaran sama jangan dulu boleh turun bisa sekarang itu dulu. Dulu tuh sampai di sini ya masih ada bangunan lama ya. Yang panas ini masa kerajaan Tarumanegara. Ya kalau di luar itu masa pengaruh Sriwijaya. Karena dia ditutup bangunannya seperti di sana. Nah kalau kita bongkar kemari, dia juga ada setengah lingkaran juga dalamnya. Salah satunya contohnya ini. Jadi dulu juga ada renovasi bangunan ya. Ya sekarang kan rumah direnovasi kan ada pendopo, ada dak gitu kan. Nah sama mereka juga. Oke, ada pertanyaan? Ya. 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 Di abad 5 tulisan kayak Dimas itu kan cuma mantra Buddha, ini tulisan dari Mas, nanti di museum ya ada tulisan. Kalau yang lebih tua di sini semua satu masa ya, satu masa itu di abad 5. Ya apakah candi jiwa dulu ya, terus candi juga ya sama, candi jiwa juga sama, itu kan dia melambangkan bunga teratai gitu. Kalau untuk penamaan candi di sini ya, itu kita belum menemukan tulisan, semua candi ini belum menemukan tulisan bahwa ini candi apa namanya ya. Nah percandian di sini itu dibuat nama dari masyarakat ya, dari masyarakat, terus juga ada mitos masyarakat dan keadaan tempat. Nah kalau candi ini kan dinamakan Blandongan, kenapa dinamakan Blandongan? Dulu masih tertutup tanah, di atas ada gubuk kecil. Nah gubuk kecil inilah tempat istirahat petani yang dinamakan Blandongan. Jadi petani itu ngajak istirahat yuk ke Unur, ada Blandongannya. Ya, tempat istirahat petani. Tapi kalau nama dari penulis, nama penelitian, ini situs Segaran 5. Ya, kenapa situs Segaran 5? Karena yang kelima diteliti. Ya, kalau Candi Jiwa situs Segaran 1. Yang pertama, situs Lempeng Segaran 2. Ya. Yang ketiga nanti cari di peta. Ya, kelima. Ada lagi di sana juga. Serut 1A, 1B, 1C, Telaga Jaya 8, Telaga Jaya 2. Banyak silinder, gundul gitu. Banyak. Kalau seharian ya pas sampai sore kita kalau jalan ke candi-candinya. Cukuplah 1 hari. Ya. Oke. Sama-sama. Sekarang kita perjalanan menuju ke candi apa? Situs Lempeng. Candi baru ada. Emang masih situs Lempeng? Tadi Lempeng. Ya, Pokoknya makam deh. Ya makam sekarang